Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah jelas, Bu. Insya Allah. Mohon maaf nih, Bu ya, tadi ke belakang sebentar. Kemudian kita akan coba hmm, buka materinya sebentar. Kita buka pertemuan tahsin kita di kesempatan eh, pagi yang berbarokah ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan makhraj huruf huruf yang ada pada bacaan basmalah ya. Ini kita berharap mudah-mudahan ibu dan bapak ini bisa istiqomah karena hal yang paling berat itu ya tadi istiqomah ya. Oke, kita coba buka materi ini. Oke, basmalah. Ada yang belum baca ta'awudz? Silakan. Saya Ustadz. Boleh ditulis di kolom chat ya. Ini pertama mungkin siapa tadi yang menyebut anak siapa tadi? Silakan. Oke, saya sebutkan Ibu Rita ya, enggak Ibu Rita. Ya Ustadz. Afwan Ustadz baru hari ini pertama kali masuk Ustadz. Oh iya, kita sudah ini Bu. Pertemuan kedua ya Ustadz. Kita lebih memperdalam ini Bu, setiap makhraj per setiap kata ya, lebih detail kemudian juga lebih teliti. Nanti goalnya mudah-mudahan kita bisa bagikan dan juga kita bisa berikan juga sanad suratul Fatihah ya. Alhamdulillah sudah dapat izin juga dari guru ya, dari Ustaz Muhsin, silakan katanya dibuat. Tujuannya saya pengen bikin ini Bu apa? Gerakan Indonesia Fasih Fatihah minimal lah. Iya Ustadz. Untuk sholat ya Ustadz. Iya, saya kasih juga gitu ya. Udah dikasih ya kita dikasih ilmu, dikasih amanah ilmu, tapi nggak bagi ke yang lain kan kasihan juga ya. Saya pengen berbagi. Nah ini Bu nih saya coba liatin. Kemarin saya iseng-iseng aja Bu. Iseng mana ya? Saya iseng-iseng. Jadi kita bikin hmm, nah ini kita ini. Gerakan Indonesia Fasihkan Al-Fatihah ya. Yang satu rumah minimal satu pemegang sanad Quran. Kenapa kita akan sanad gitu? Ya karena memang al-isnadu minad-din ya. Isnad ataupun sanad itu ya bagian daripada agama ya. Dan kita misalnya kayak kajian perhalakohan mingguan itu pun juga kan ada sanadnya ke Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kemudian juga terus gitu ya. Nah, sehingga kaitan dengan talaki ini tidak hanya sebatas di talakian fikrian ya. Talakian fikrian tuh ya, talaki secara pemikiran tapi juga perlu berkaitan dengan talaki syafahian. Bacaan Quran ini kan syafahi ya, disimak bacaannya oleh guru. Nah, kemudian gurunya pun juga sudah memiliki sanad kan yang diutamakan seperti itu ya. Oke, nah kaidahnya ini sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan sifatul huruf, sesuai dengan kaidah tajwid ya, kemudian faham berkaitan dengan mana tebal mana tipis, kemudian tidak berlebihan dan tidak asal-asalan. Nah yang kita pakai standar itu ini, jadi bukan ke lagu, bukan ke apa ya, logat gitu ya, apalagi misalnya lagam Jawa ya. Jawa yang kita pakai itu ya standarnya ya ini, kalau kita lihat dalam pendapat ulama mu'tabar. Mu'tabar tuh yang dapat dipercaya kemudian juga yang kredibel, yang memang diakui bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya. Salah satu imam yang paling berpengaruh ataupun yang kami ketahui itu adalah Imam Al-Jazari itu sendiri ya, karena karyanya kemudian juga sanad keilmuannya termasuk juga kitab-kitab yang beliau torehkan berkaitan dengan ilmu tajwid itu banyak dipelajari dan diperdalami oleh para ahli qiraah. Nah, itu yang kita
kita sering jadikan rujukan, dan sampai detik sekarang saya belum menemukan lagi yang lebih mumpuni daripada beliau sehingga yang kita jadikan rujukan untuk saat ini. Nah, termasuk juga kalau kita lihat seperti Syekh Aiman Suwaidi ya, yang kalau kita lihat apa namanya, keahlian di bidang kiroahnya itu luar biasa, itu rujukannya juga sama ke Imam Al-Ghazali dari buku-bukunya itu yang beliau torehkan. Oh, kesini juga sama. Oke ya, baik. Ibu Rita kami persilahkan dari mulai ta'awudz ya. Baik, Ustaz. Kalau makhrajnya Ibu udah tahu ya, Hamzah di mana, Ain di mana. Hah? Masih masih lupa-lupa Ini Ustaz. paling sederhana itu Bu, paling minimal tuh nih, lima unsur ini Bu. Kalau nggak A, kalau nggak satu, dua, kalau nggak dua, tiga, kalau nggak tiga, empat. Kalau nggak empat, lima, ya. Kita dari lima. Misalnya nih, saya cepat ya Bu ya. Saya sampaikan Hamzah, misalnya makhrajnya ada di halaq, khususnya di bagian pangkal tenggorokan. Ain ada di tengah tenggorokan, masih di tenggorokan berarti ya. Kemudian wawu secara makhraj dia ada di asyafatani, dua bibir. Ketika posisinya dalam keadaan sukun, bacaannya panjang, maka pada saat itu makhrajnya harus melalui al-jauf, yakni rongga mulut. Ya, kemudian huruf zal, yakni ada di al-lisan di sini. Ya, di al-lisan. Nah, di sini misalnya al-lisan. Kemudian huruf ba, ya, huruf ba juga di sini ke asyafatani. Ya, huruf zal coba kita bikin ini ya, Bu ya. Peta nggak apa-apa coret-coret nih. Iya, Bisa Ustaz. dihapus nih. Nah, ini wawu sini, ain ke sini, hamzah juga ke sini. Alhamdulillah. Ya, gini Bu ya. Kayak kemudian billahi, huruf lam juga ke sini, ke al-lisan ya. Adna hafatil lisan, depan sisi lidah ya. Kemudian hak besar nih, billahi ini ya ke al-halaq, Al-Falaq. pangkal tenggorokan. Huruf mim ya di Mim mim ada astafatani. syafatani. Huruf nun Nun di alisani. Tertuliskan, dan torful. tertuliskan, Ah gitu, torful lisan ya. Kemudian huruf shin, Shin alisani. bibir Shin. dan tertuliskan, tertuliskan, wastul lisan ya tuh. Kemudian huruf ya, Iya. jawab, ya itu masuknya al-lisan. Lisan ya. Iya. Iya. syai, Kalau ya, jauh, ini enggak, syaitan itu bukan bukan al-jauh karena bukan mat tabi'i. Ya, dia masuknya ke al-lisan khususnya bagian pengalisan, gitu, wastul tulisan, wastul lisan. Oke, kemudian ada huruf to ya, huruf to juga sama dia masuk ke Alisani. tertulisan, torful lisan. Huruf nun tertuliskan, juga sama di torful lisan. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan, huruf nun itu ada dua makhrajnya. Yang pertama ada al-lisan, yang kedua ada al-khayshum. Jadi di sini juga masuk ke ini al-khayshum. syum, Ya, karena dia ada Kemudian gunanya. minasyaitonir rajim. Huruf ro juga di sini adanya masuk ke tertulisan, torful lisan ya. Huruf jim, wastulisan, wastul lisan. Nah, masuk ke sini. Panjang, bacaan panjang. jawab, Ya, kemudian ada huruf mim masuk ke syafah, Alisani. bir dan juga al khaysyu. syum, tasdid, Nah, ini jadi kita nih lagi membedah ini sarafnya. Saraf ini kan kayak urat saraf nih. Nyambungnya kemana nih ya. Jadi huruf hamzah nyambungnya kemana. Ini makhraj-makhraj ataupun tempat-tempat keluar huruf-huruf yang ada pada bacaan isti'adzah ya, bacaan ta'awudz. Oke. Selanjutnya, Ibu Rita silakan dibaca. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, udah bisa ya. Nah, tadi materi ininya mungkin ya makronya aja. Oke, selanjutnya Bu, Ya, karena ini sering kajian juga tiap maghrib. Oke, kemudian basmalah. Kalau basmalah coba Ibu Rita. Ba di mana, Ba? ya di asafatani. Asyafatani. Oke, terus sin 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 di lisani. al-lisani. Oke, huruf mim. Mim di asafatani.
Mim di asyafatani. Oke. Lam, Lam lam ada di di al-lisani. al-lisani. Bagus. Khususnya di mana, Bu? Adana hafatil lisan. Adana hafatil lisan itu apa? Depan sisi lidah, ya. Depan sisi lidah. Ya, jadi lidah bagian depan ini nempel ke langit-langit atas. Kemudian huruf H, Ha di al-haq. Di al-halq, apa? ya, aqsal halqi. Di, Ya, ya. kemudian huruf ro, Ro di al-lisani. al-lisan, oke, huruf H, Ha al-haq. Al-halaq. al-halqu, oke. Al-halqu. Mim as-safatani. Al-halqunya di mana, Bu? Huruf H. Ha di tengah Tengah, tenggorokan. bagus. Nah, di sini ya, wilayah epiglotis. Nah, sini. Oke, mim. Mim di as-safatani. Nah, bacaan panjang ini. Al-khaw. Ya, ini bacaan panjang. Panjang. Di al-jawf ya. Al-jauf, betul ya. Kemudian nun, Nun di al-lisani dan di al-lisan. udah Dan di al-khaysyu. faisum. Tuh. Faisum. Huruf ro, Ro di al-lisani al-lisani. Mana al-lisani? Oh, ke sini. juga Kemudian ha, ha al-haqqu al-halqu, ya di ya ya di al-lisani. Al-Jauf. al-lisani. Hah? Ya di al-lisan dulu ya secara makronya mah di Jadi karena al-lisan dia mah tengah lidah Al-Jauf. karena al-jauh dia mad jadinya dia masuk ke al-jauh jauh mim as-safatani. asyafatani dan Di al-khawsum. Khaysum. al-khayshum Khaysum. al-khayshum. Ini Khaysum. ya Bu ya, ini harus familiar istilah-istilah ini karena belum banyak orang yang memfamiliarkan. Kalau idgham ikhfa kan sering ya, tapi kalau Terus makhraj ini Ustaz, masih. bahasa Arabnya nanti pertengahan tenggorokan, ujung tenggorokan, pangkal tenggorokan itu nanti bahasa Arabnya apa, Ustaz? Kan Oh ada iya, terjemahannya itu ada Ustaz. yang saya kirim Bu, tapi kayaknya kecil deh ya mungkin. Oh Ini iya. mana ya? Saya teh pernah kirim di grup kalau nggak salah. Ibu Rita mah belum masuk, deng ya. Baru masuk di grup. Saya teh udah ngirim tayang Ya peta udah yang. ada di grup. Udah. Oh iya. Oh kalau yang Arabnya mah belum, deng. Yang Arabnya. Tapi kalau yang di gambar teh sebentar. Saya asal lihat teh udah ada ya. Siapa teh itu Ibu? Udah ada ya Bu ya. Tadi itu siapa Ibu? Yang pengen dibedah. Saya kirim gambar. Gambar ini Bu. Yang ini nih. Ibu Rita boleh buka. Nih dibedah. Boleh dikirim lagi nggak Ustaz materinya nanti Boleh Ustaz? nih Bu. Nah ini nih istilahnya. Nah, yang Arabnya itu kan ada fahmul khariqah lima kharijil hurufi. Memahami peta buat makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Nah, itu sudah. Kemarin juga ada yang minta, "Sad, cetak atuh A3 biar nanti bisa ditempel." Ya bagus. Saya coba lagi mikirin nih ininya. Nah, buat cetak jadi karena kan penting ini Bu, ini peta ini dari hasil belajar saya kemana-mana. Kemudian oh iya ketemu nih petanya kayak gini nih polanya nih. Akhirnya dibikin lah lewat Canva nih, manfaatin, manfaatin Baik. fasilitas yang ada. Afwan Ustaz, nanti kalau misalnya udah selesai Ustaz membedah Al-Fatihah, boleh nggak kita share lagi ilmunya ke orang lain Ustaz? Jadi Karena harus kan malah kalau Bu. karena kalau dilihat kan sekarang kan banyak bacaan Al-Fatihah itu yang mungkin udah benar tapi mungkin salah di misalnya di zalnya zat. Ah betul. Nah, itu boleh Nah nggak itu kita share betul dari Ibu. ilmunya dari Ustadz dulu? Harus Ibu. Oh, Alhamdulillah. Bukan bukan boleh atau enggak, harus. Hmm. Karena kan kitmanul ilmi ya hal yang diharamkan itu adalah ilmu apa menyembunyikan ilmu ya menyembunyikan ilmu kan hal yang dilarang. Bahkan di sebuah hadis itu man suila an ilmin fakatamahu ulzima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Itu kan mengerikan tuh Bu kalau paham arti. Barang siapa yang ditanya terhadap suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya maka dia akan dirantai di hari kiamat dengan rantai dari api neraka. Ngeri itu Bu. Kalau Ibu tadi minta izin malah saya sampaikan gak usah minta izin. Itu udah kewajiban harus disampaikan kalau udah dapat ilmu. Itu Ibu ya. Baik Oke. Ustadz. Kurang Mm-mm. Ustadz. Bisa, Ibu. Nih lanjut. Boleh
Sekarang Bismillah, basmalahnya. Ustaz. Baik, Ustaz. Nah, ini basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya dikit lagi Bu nih. Him, tipis. Him, Him, tengah tenggorokan kenakan. him, Him, jangan sampai ke him. Him, tengahnya bagian epiglotis nih Bu, nih, tekan ke sini. Him, him, ya. Satu, dua, tiga. him. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ketika masuk ke huruf ro, ini langsung tebalkan Bu. Jadi nggak relax nih. Jadi ciri tebal atau tipis tuh. Rahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah ro-nya tebal, masukkan lagi ke huruf H kecil. Ini dengan bacaan yang tipis. Rohim, roh, roh. Roh, Nah, coba dulu. Tidak roh, tapi roh, 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 rohmani, rohmani. roh. Bismillahirrohmanirrohim. Itu ya Bu ya. Baik, Ustaz. Saya coba Ustaz, boleh Ustaz. Boleh Bu, silakan nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. rohim langsung. Jadi tidak rohim. Rohnya hati-hati Roh, ya. rohim, Rohim. Jadi huruf roh itu dia rohim, masuknya ke huruf tawasud ya Bu ya. Jadi roh. tidak sampai terlalu lama ketika Bentar ya, Ustaz, ya. mm enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah gitu ya Bu ya. Ah, gitu kalau udah kayak gitu kan jadi pas termasuk juga tadi keilmuan makhrajnya juga sudah. Oke, baik lanjut selanjutnya Umu Ghaza silakan. Syukran, Ustaz. Nah, maafkan Ibu. Baik, Ustaz. Umu Ghaza ta'ud udah belum Bu? Kemarin udah, Ustaz. Ta'ud udah. Basmalah? Belum. Oh, yang basmalah. Nah, Mana? Kodok. Ya. Baca. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rohnya tebalkan lagi Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, cara menebalkan itu adalah menegangkan lidah ketika masuk ke huruf ro. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian ketika mengalirkan huruf H, ini tidak boleh diputus. Tidak misalnya tidak boleh dibaca Bismillahirrohmanirrohim. Beda antara rohma, rohma. Jadi sebelum habis napas H, ini langsung kenakan ke huruf mim. Ya, Ya, jadi baik, tidak Ustaz. boleh ada bacaan yang terputus. Nah, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. oke, huruf lam buka lagi. Tidak la, la lepas. Ma juga sama, ma. Bismillah, la tidak le ya. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dikit lagi Bu, mat tobianya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati-hati tidak boleh mantul. Tidak rohma, tapi rohma. Jadi ketika ngalir antara suara dan juga ngalirnya udara, ya, nafas, itu harus dilemahkan, mulai melemah. Tidak sampai rohma. Kalau terlalu kuat, nanti bakal mantul. Ya, jadi rohma, roh. Nah, ketika melemah tuh suaranya sebelum habis, baca baru huruf mim. Ya. Sebentar, saya Bismillahirrahmanirrahim. Ah, begitu Ibu ya. Alhamdulillah. Barakallah gitu Ibu ya. Kemudian tadi Iya. makronya hati-hati harus diketahui juga. Oke, selanjutnya
Kita akan masuk, kalau tidak ada lagi, kita akan masuk ke materi selanjutnya yang terbaru, yakni setelah bacaan basmalah, kita masuk ke bacaan, coba, nah, Bu ya. Kita masuk ke ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh diikuti, satu, dua, tiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, coba diperhatikan. Sudah terlihat belum? Oh, belum ya? Ini di Zoom nih. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita pertemuan keempat ya. Nih. Coba dilihat di sini. Sini ada hamzah, makhrajnya di hamzah di. Saya coba tes ya, yang disebutkan namanya boleh berkomentar. Ibu Ratna, boleh Bu. Hamzah di mana Bu? Ada Ibu Ratna? Hei, Bapak. Ibu Elijah, Ya Hamzah. Ustadz, Hamzah pangkal tenggorokan. Oke, di pangkal tenggorokan. Bahasa Arabnya? Lupa Ustadz. Oke. Bahasa Arabnya aqsal halqi. Aqsa al Al- Saya tulis aja ya. Nih. Mana? Aqsal halqi. Ya, oh, nggak ada ini ya buat ngetik ya. Nggak sulit pakai pakai pena ini. Famous soalnya ya. Kayak aqsal halqi. Ya. Kemudian aqsal halqi. Selanjutnya huruf lam. Ibu Ibu Dede. Ibu Dede bukan ini. Ada? Ibu Elita. Lam. Lisanu. Oke, al-lisan. Khususnya di bagian mana? Kayak di atas deh. Depan sisi lidah. Adna Di atas. hafatil lisani. Ya, adna Iya. hafatil lisan. Boleh kalau ada yang bawa buku dicatat boleh. Kemudian huruf H, di sini ada huruf H. Ya, saya coba tanya Ibu Rita, mangga Ibu Rita. Huruf H dari mana Ibu Rita? Di al-halqu. Al-halqu, khususnya di bagian mana itu? Tengah tenggorokan, Ustaz. Oke, tengah tenggorokan. Oke, selanjutnya di sini ada Ibu Nina. Silakan Ibu Nina. Mim. Mim ada di mana, Bu? Yang belum aktif. Ibu Nina, Ibu Rita. Ibu Rita udah ya barusan. Di sini hadir Ustadz Yuli. Huruf Mim, Sad, di mana, Sad? Oke, oke, menyimak dulu Ustadz Yuli ini. Oke, selanjutnya Ibu Indah. Febrianti. Oke, oke, saya bantu ya. Setelah ini nanti telaki. Coba dilihat. Hamzah ya, alhamdu alif lam ya ketika berharokat. Jadi bacaan yang makhrajnya ada di pangkal tenggorokan di hamzah, yakni bagian tadi al-halq, pangkal tenggorokan. Al-halqu atau aqsal halqi. Lam ada di adna hafatil lisan, depan sisi lidah. Ha ada di bagian tengah tenggorokan. Kemudian mim ada di dua bibir. Huruf dal ada di ujung lidah nempel ke tempat tumbuh gigi kita di sini Bu ya. Ini tempat tumbuh gigi. Selanjutnya lillahi lam, lam tipis masuknya ke al-lisan, masih sama adana hafatil lisan. Lillahi.
Lam sudah tadi 2 kali. Ha ada di bagian pangkal tenggorokan. Robbil, huruf ro, huruf yang tebal. Ro-nya terkategori ro tafkhim. Kemudian ketika berharokat fathah ya, dia tebal, kemudian makhrajnya ada di ujung lidah, nempel ke langit-langit atas. Atau yang lebih tepatnya itu, kalau kita lihat, coba dilihat tuh di bagian itu ada ya. Huruf ro itu ada di tarful lisan adkhalu ila dhahrihi ma'al lithatil ulya. Ya. Jadi ada di torful lisan, yakni di ujung lidah, masuk sedikit ke bagian punggung lidah yang menempel ke gusi bagian atas. Itulah makhraj huruf huruf ro ya. Kemudian ada huruf nu, ada huruf ba ya, huruf ba di kedua bibir asyafatani. Kemudian ada huruf lam sudah tadi, huruf ain ya, huruf ain ada di bagian tengah tenggorokan. Alamin bacaan panjang. Ain ya, ada mad tabi'i di al-jauf. Kemudian mim ada di depan sisi lidah. Ada nahafatil lisan, huruf mim di kedua bibir. Kemudian ada al-jauf dan min. Alamin. Ya, hati-hati ketika mengakhiri bacaan-bacaan nun ya, nun sukun itu tidak boleh ditempel bibirnya. Ketika bacaannya ditempel bibirnya, maka akan berubah dari makhraj nun ke makhraj mim. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bukan makhraj ke nun, jadi makhraj ke huruf, huruf apa? Huruf Mim. mim ya. Kadang itu teh nggak apa ya istilahnya teh, kayak nggak kerasa ya. Padahal harus min. Nah, jadi berakhir itu di ujung lidah, naik ke langit-langit atas, atau lebih tepatnya menempel ke gusi bagian atas di bawah sedikit daripada makhraj huruf lam ya. Itulah makhraj daripada huruf nun, tahta makhrajil lami qalilan ma'al litsatil ulya ya. Ini mungkin nanti kalau ada yang ini kan nggak ada harokatnya Bu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh ya. Ditanya aja. Aqsal lisani fauqu seperti huruf kaf ya. Aqsal halqi wasul halqi. Jadi kalau ada yang belum tahu boleh tanyakan. Oke, sekarang langsung ke talaki. Silakan tuliskan namanya Bu ya, biar kita mudah untuk membacakannya. Silakan tuliskan di kolom chat. Mungkin kita sampai jam 10.15 ya, nggak terlalu lama. Kemarin juga setengah jam, tapi alhamdulillah efektif. Boleh dituliskan namanya Bu ya. Soalnya saya bacakan di nama-nama di sini khawatir lagi ada kegiatan apa ya, dipanggil nggak ada juga ya. Oke, boleh langsung Ibu Rita silakan. Ustaz. Alhamdulillah. Lemahkan Bu. Ham tengah tenggorokan. Ham ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, coba diperhatikan. Satu, di sini huruf H tidak boleh takalluf. Alhamdu, tidak. Tidak berlebihan ya Bu ya, tidak boleh berlebihan. Tadi kaidahnya kan 5. Alham- Nah, alham- alhamdu, alhamdu. Kemudian huruf dal alham- tempatkan ke tempat tumbuh gigi. Nah, ke sini Bu. Ujung lidah tuh nempel ke sini nih. Nih, tempat tumbuh gigi itu sini Bu nih. Iya, Ustaz. Oke. Alhamdulillah Lillahi Robbil langsung tebalkan. Rabbil Robbil kemudian ain hati-hati tidak boleh masuk ke rongga hidung, tidak boleh Alamin. a a a gitu ya, tidak terlebih a ya ya gitu. Oke, 1 2 3. Itu berlebihan ya, Ustaz ya. Tidak boleh berlebihan ya. Relax aja Bu. Alhamdulillah. Tepat paskan lagi ke tengah tenggorokan sini nih. Ham, gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sekali lagi Bu. Lepas lagi ya. Ah, Tidak. ah, A. Oke, 1 2 3.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Baik itu Bu ya, huruf H, kemudian huruf Ain ya. Hati-hati H tidak boleh takalluf. Huruf Ain ini perbanyak latihan karena emang nggak bisa sekali dua kali nih Bu Ain tuh. A, A, A ya. Sambil Ibu pegang hidung masih kerasa nggak ke hidung? Kalau masih kerasa, latih terus sampai melalui rongga mulut ya. Suaranya tidak sampai rongga hidung. Barakallah Ibu. Baik Ibu Elita nih. Alhamdulillahi Buka lagi mulutnya Bu. Pelan-pelan Bu. Alhamdulillahi Rabbil Oke, Alamin. coba diperhatikan Bu. Huruf lam ini ada sifat namanya tawasut ya atau bainiyah. Perlu dialirkan sedikit. Iya. Alham al al itu tawasut namanya Bu ya. Kemudian robbil a robbil a sama lam tidak boleh mantul juga, bukan huruf qalqalah. Naam. Nah, kalau kita langsung sukun itu yang kayaknya langsung mantul ya Ustadz. Gimana Bu? Kalau kita langsung disukunkan gitu, jadi dia sering kayak mantul gitu ya, kayak Jadi jadi alhamdulillah. gini Bu, sebetulnya itu pantulan disebabkan karena Ibu langsung narik lidah gitu. Oh, Kerasa atau nggak kerasa. Jadi lidah itu langsung ditarik. Padahal huruf lam itu tadi kaidah untuk huruf lam itu dia tawasud. Tawasud itu ngalir. Jadi cara biar ngalir itu gimana? Makhraj lam ketika dia nempel ke langit-langit atas tuh jangan langsung ditarik. Posisinya tetap di situ dulu. Alham beda dengan alham. Nah, kalau ditarik langsung mantul, Bu. ya Hmm. Ustadz. Hmm. Coba aja. Saya diingetin dulu sama guru kayak gitu. Iya juga ya kata saya teh. Bener juga mantul tuh karena ditarik langsung. Coba aja Ibu. Asal jangan kelebihan aja. Asal jangan ke kelebihan. Kelebihan itu dalam Panjangan artian ya. kelamaan maksudnya. Ini nempatinnya dia cukup cukup sebentar aja. Alham al Alhamdulillah gitu ya gitu, Ustadz. tak gitu. Jadi Alhamdulillah. gitu. Kemudian haknya dikecilkan lagi. Ham tengah tenggorokan. Ya. Al Ya. Alhamdulillahi Rabbil Dikit lagi nih Bu di pada saat bacaan Bil Robbil a Robbil bin lihat nih Bu. Robbil bin a pas waktu baca huruf ain bin setelah dikenakan tuh kan di atas baru ya tarik lidahnya. Robbil bin alamin. Robbil alamin. Oke, silakan Bu. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu tuh bisa Bu ya. Itu dilatih terus huruf lam kayak gitu. Kalau kayak gitu ibu bacanya insya Allah nggak bakalan terjadi pantulan. Pantulan tuh tadi disebabkan karena terlalu kuat menekan lidahnya, kemudian lidahnya pun juga langsung ditarik tuh akhirnya terjadilah pantulan. Karena Pantulan tuh kalau huruf dal nih misalnya ya, misalnya qul qul huwallahu ahad. Tuh setelah kena had, baru itu mantul. Nah, tapi kalau itu biasanya lidah itu langsung ditarik tuh. Pasti ditarik langsung. Tapi kalau posisi lidahnya ditempatkan di situ, kulhu, kulhu, nggak bakal mantul. Ya, paham tuh Ibu ya? Paham ya ya Bu ya? Ustaz. Oke, syukran Ibu, Ibu Elita. Oke, Ibu Ratna silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Oke, Alamin. huruf ro tebalkan dikit lagi Bu. Robbil Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, bagus Ibu. Ya, barakallah gitu Jazakumullah ya Bu Ustaz. ya. Ibu Elija silakan. Ya Ustaz.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Lepas lewat mulut. Ah, Nah, jangan ke hidung. Tuh, ibu masih alam, kerasa. Ibu pegang aja hidungnya. ah, oh iya. Iya, kan beda suaranya tuh. A sama a a Alam, a a ya. alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, a a beda bukan a kalau a a beda suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kayak ketika lam jangan terlalu lama, Bu. Robbil a. Nah, tapi Oh, robbil a, robbil a kayak di alhamdu tadi pertama. Alhamdu robbil a. Ah, cukup gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak dikit lagi kenakan ain ya. A. Alamin. Masih ke hidung itu. Alamin. Ya. Alamin. Oh. Amin. A. Alamin. Nah, jadi cara baca Alamin. huruf ain tuh gini, Bu. Nih, lidah kita nih, Bu. Coba dilihat di sini ada lidah ya. Nah, lidah kita tuh geser tuh ke dalam tuh. Alamin. Geser ketika Alamin. geser gini, geser ke bagian dinding ya, ke bagian dinding tenggorokan. Nah, nanti nekan a a a a a nggak neken ke atas. A a. Nah, nanti Alamin. khususnya ain itu ketika bersentuhan antara wilayah epiglotis nih Bu nih namanya epiglotis ini, yang putih nih ujung nih. Ini nanti nempel ke bagian dinding tenggorokan. A, 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 gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, silakan Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum ya, Ustaz? Udah kena terus, udah kena itu. Udah. Udah lumayan kena tuh. Alhamdulillahi Rabbil Ya, jangan Alamin. jangan disenggol, jangan robil tapi robil a, robil ala. Jadi jangan nyampur antara lam sama ain. Makin disuruh ulang, makin kacau, Ustaz. Nggak apa-apa Ibu. Tetap ini Bu apa? Tetap positive thinking di sini ya. Oke. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Ah, itu bisa. Alamin. Nah, tinggal perjelas haknya. Alhamdulillahi Robbil Hirobbil pangkal bagian pangkal nih. Bagian pangkal itu berarti tenggorokan bawah ya di sini. Ya, Ustaz. Hmm. Ulang lagi, Ustaz. Nah, ya. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Hirobbil Hirobbil. Rabbil Coba Hi hi. Hi Alirkan Hi lagi tuh, tak gitu lepas saja. Hi Hi. Hi Ah gitu, bukan hi. Hi. Nah, gini nih. Hi, Alhamdulillah. hi ya, hi. Hi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Oke, enggak Ibu? Al Al Hmm. belum muncul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, cukup dulu Bu ya. Nah, ini latih terus hi-nya sampai kena. Billahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil. Jadi jangan sampai dibaca gini, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I Alhamdulillahi Rabbil Rabbil. Ada nggak tuh hanya? Hi. Oh iya ya, ya betul gitu. Coba sekali lagi. Alhamdulillahi Hi Rabbil Rabbil hi. Rabbil Ah gitu.
Ah, itu bisa kalau dari hi-nya. Iya, kalau di langsung ini kayak suka tersendat gitu. Bukan bukan tersendat Ibu, karena Ibu Apa kurang Bu? fokus pas udah masuk ke H. Terlalu Ah, keenakan di sini nih. Jadi pas waktu iya. mau kena huruf H, harusnya Hmm. di sini. Misalnya gini, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, jadi pas undu masuk mau masuk huruf H, ini harus mulai fokus di sini nih. Karena sering hilang H-nya. Oke, satu, dua, tiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, gitu Bu ya. Nah, tinggal dilatih aja huruf H, kemudian lam sama ain. Hati-hati jangan tercampur. Oke, gitu ya. Tadi Maaf siapa Ibu? Ustaz. Ibu siapa ini? Bu Elija ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Selanjutnya Umu Ghoza, silakan. Baik Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Robbil Alamin. Rabbil Nah, Alamin. ketika lam ke ain jangan terlalu kuat Bu. Tawasud itu kan ngalir suaranya sedikit, kemudian kondisinya semakin melemah tuh saat ngalir tuh ya. Jadi tidak sampai robbil jadi kayak ada pantulan robbil robbil tapi robbil alam pisah antara lam sama ain. Maksud pisah tuh di Rabb. situ tidak boleh ada campuran, nggak boleh nyenggol lah kalau bahasa gitu. Nyenggol makhraj lam ke makhraj ain. Tapi langsung aja ain, lam lam ain ain gitu. Oke, boleh diulang satu dua tiga alham dari awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Robbil alamin. Bil Ah gitu Alamin. Ibu tuh bisa sekali lagi. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Ah, Alamin. masih mantul tuh Robbil Robbil alamin bil a bil Bil a. Bil Ah, jadi jangan nyampur, jangan bil jangan ada campuran. Lam lam ain ain. Robbil alamin. Ah Alamin. gitu, tak gitu. Baik, Ustaz. Mm-mm. Alhamdulillahi Rabbil Ah Alamin. gitu Bu. Oke, sekarang sekali lagi lancarkan. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Alham sama alham juga kayak Robbil al Al Alhamdulillah. alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi malah sakta. Robbil alamin. Tetap dialirkan lamnya. Rabbil Alamin. Ah gitu. Alhamdulillah. Alham. Jangan hilang Al tawasudnya. Al Al. Mm-mm. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, gitu ya Bu ya. Nah, itu dilatih terus biar tidak loncat Baik, ke Ustaz. bacaan yang kol-kolah. Nah, barakallah Ibu. Selanjutnya Ustaz. Ibu Nina enggak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke Bu, lihat ya. Huruf dal, nih di sini huruf dal coba diperhatikan. Huruf dal ini makrojnya ujung lidah nempel ke tempat tumbuh gigi nih Bu nih, sini nih. Jadi jangan ke sini Ibu tadi. Du tuh di sini Bu, nempelnya tuh ke sini ke langit-langit nih, ke bagian gusi atas. Tapi menempel ke sini aja nih tempat tumbuh. Dulil, dadi, du. Jadi kalau biasa Ibu baca duduk, nah itu orang Indonesia ya, bahasa Indonesia duduk. Tapi ini mah duduk, duduk. Emang huruf Bu, dal tuh kayak gitu. Du. bu, Nah oh. gitu. Kemudian jangan ditegangkan lidahnya. Kalau ditegangkan jadi ke huruf dod nantinya loncat.
Alhamdulillahi. Alhamdulillah. Dulil. Ringankan tapi lidahnya jangan ditegangkan. Pak Alhamdulillah. Ustaz. Apa gimana, Bu? Grogi. Oh, grogi. Gak usah grogi, Bu. Gak bakalan di ini, Bu. Ya, gak apa-apa. Alhamdulillah. Hah? Terus? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, kemudian hi tipis, Bu. Lillahi. Lihat misalnya ini. Hi. Lillahi. Lillahi. Bukan Lil. lillahi. Hi. Oh ya. Mm-mm. Lillahi Rabbil Alamin. Oke, ro langsung tebal. Ro nih huruf ro. Langsung. Rabbil Rabbil Alamin. Oke. Saya contohkan, Bu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, gitu ya, Bu ya. Itu ya Ustaz. Aduh. Mm-mm. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Syukran. Tapi minimal Ibu udah tahu kesalahannya biasanya di mana tuh Iya. ya. Huruf dal. Kemudian huruf H tadi. Ya, yang hi. Ro langsung tebalkan. Tapi al-alamin tadi sudah. Kemudian huruf Ain nanti Ibu cek sambil baca alamin itu masih ke hidung atau enggak. Nah, itu harus terus dilatih. Tapi intinya walaupun misalnya, aduh, sulit, emang sulit, Bu. Kenapa? Karena kita sudah biasa ngamalin yang salah dari mulai usia berapa tahun mungkin. Makanya caranya gimana? Ya terus ulang-ulang. Dan kalau kita ngulang-ulang juga nggak ada yang rugi ya, Bu ya. Karena kan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha, ya. Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Artinya, tadi salah terus, bukan salah terus, udah lanjutin aja, Bu. Kalau salah terus ya. Jadi bukan bukan apa? Bukan mengeluh, tapi langsung aja dipraktekin. Nanti insya Allah Allah juga berikan bantuan, mudah-mudahan diringankan gitu. Oke, itu ya. Ibu Nina, tadi mana Ibu Nina? Oke, selanjutnya Umulea nih, baru datang Umulea. Enggak Umulea? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy A'u. A'udzu. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan syaiton, tapi syaitoni. A'udzu billahi minasyaitoni. Syaitoni. Syaitan. A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, bagus. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan madnya. Bacaan mad tabii pada lafzul jalalah Allah, kemudian pada huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Ustaz. Ya, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Terus. Lanjut, Bu. Yang mana Ustaz? Nih, yang ini. Alhamdulillah. Alham Alhamdulillah. Jangan mantul lamnya. Al, al, alirkan suaranya dikit. Alhamdulillahi Rabbil Tuh Alamin. lamnya kayak gitu, Bu. Alhamdu. Alhamdu. Ya, nah, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, waktu baca A, coba Ibu pegang hidungnya. Robbil A, 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 atau
Masuk hidung ya Bu ya itu ya. Bawah ya Ustaz. Emang kayak gitu kebanyakannya orang Indonesia itu kata Syekh Isom, bukan kata saya, ini Syekh Isom tuh ini Bu ya. Waktu saya talaki tuh. Mana ya Syekh Isom tuh ya. Nah ya. Ini waktu ngobrol-ngobrol diskusi. Mana Syekh Isom? Ini nih. Ini nih. Orang Indonesia tuh kalau kalau ngaji itu ain itu ke hidung ya. Ain tuh. Pas waktu saya cek, bener juga ya. Itu nggak kadang nggak kerasa gitu. Makanya diperhatikan di situ. Boleh diulang Bu ya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga, enggak. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, Robbil alamin. Robbil alamin. Hanya itu ditekankan ya Ustaz. Ya, Enggak. tekannya tapi ke dinding ke sini, Bu, bukan neken ke atas. Kalau neken ke atasnya yang ditekan tuh ini nih, epiglotis nih nempel ke sini nih. A, 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 gitu. Berarti mulutnya dibukakan ya Ustaz. Iya, buka Ah, mulutnya. Kan bacaan Fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, gitu Bu. Karena huruf Ain itu ngelatihnya nggak bisa instan langsung nih. Sekarang Ibu saya perbaiki langsung bener. Saya juga dulu naik motor sampai terusan latihan terus. Ah, ah, lagi perjalanan ke Cianjur gitu. Nah, kayak gitu Bu. Ya, Ustaz. intinya bacaan tadi setelah kita koreksi silahkan diperbaiki kayak huruf lam ya. Alhamdu, kemudian al-alamina. Itu bacaan-bacaan yang harus diperhatikan selalu ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurun dengan Ya, Ustaz. sama-sama Ibu, barakallahu. Ron, kasiron.